Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini ada Elsa, Nesren, Nurdelisma, dan Sila Paujia. Langsung saja ke pendahuluan dan latar belakang yang akan dibacakan oleh Elsa. Perlawanan rakyat Maluku adalah perjuangan masyarakat di Kepulauan Maluku melawan kekuasaan Portugis pada abad ke-16. Perlawanan ini terjadi karena Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah dan ikut campur dalam urusan kerajaan setempat. Perlawanan dimulai sejak awal 1520-an dipimpin oleh rakyat Hitu dan kemudian oleh Sultan Hairun dari Ternate. Setelah Sultan Hairun dibunuh pada 1570, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Sultan Ba'abullah. Akhirnya Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya latar belakang, sebab umum. Abad ke-16, Portugis masuk ke Maluku 1521 dan memusatkan kekuasaan di Ternate, memonopoli perdagangan rempah-rempah, membangun benteng, menjalin persekutuan dengan raja, dan menyebarkan agama Kristen. Spanyol datang dan menempati Tidore, terjadi persaingan dagang. Perjanjian Saragossa 1529, Spanyol menyerahkan hak Maluku terhadap Portugis. Sebab khusus, rakyat Maluku dirugikan monopoli dan campur tangan agama. Perlawanan muncul, terbuka maupun diam-diam. Contoh, pembunuhan Patih Hitu 1570 oleh rakyat Hitu yang menolak kekuasaan Portugis. Selanjutnya, jalannya perlawanan perang yang akan dibacakan oleh Nurdelisma. Perlawanan di Maluku pada abad ke-16 didominasi oleh Kesultanan Ternate yang berjuang melawan dominasi dan monopoli perdagangan rempah-rempah oleh bangsa Portugis. Konflik ini memuncak setelah pembunuhan Sultan Hairun oleh Portugis pada tahun 1570 dan diakhiri dengan pengusiran Portugis dan Ternate pada tahun 1575. Berikut adalah kronologi jalannya perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Awal kedatangan Portugis sekitar 1512. Persekutuan Ternate Portugis. Awalnya kedatangan Portugis disambut baik oleh Sultan Ternate. Sultan meminta bantuan Portugis yang bersenjata lengkap untuk menghadapi musuh bebuyutannya Kesultanan Tidore. Pembangunan benteng pada tahun 1522, Portugis membangun benteng pertahanan bernama Benteng São João Baptista, Benteng Gama Lama di Ternate. Hubungan memburuk. Seiring waktu, hubungan Ternate dan Portugis retak karena monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan rakyat. Campur tangan Portugis dalam urusan internal kerajaan dan penyebaran agama Kristen yang menyinggung perasaan umat Islam. Perlawanan di bawah Sultan Hairun 1560 sampai 1570. Serangan balasan pada tahun 1560-an. Perlawanan terhadap Portugis semakin gencar di bawah kepemimpinan Sultan Hairun. Ia memobilisasi pasukannya untuk mengusir Portugis. Pembunuhan Sultan Hairun 1570 saat mengadakan perundingan damai dengan Portugis. Sultan Hairun dibunuh secara licik oleh gubernur Portugis Lopes de Mesquita. Peristiwa ini memicu kemarahan besar dari rakyat Maluku. Perlawanan di bawah Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1575. Pengepungan Benteng São João 1570 sampai 1575. Putra Sultan Hairun, Ba'abullah, naik tahta dan bersumpah akan membalas kematian ayahnya. Ia memimpin pengepungan terhadap benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Strategi dan koalisi. Sultan Ba'abullah tidak bertindak gegabah. Ia menggunakan strategi cerdas, mengorganisasi pasukan, dan membangun koalisasi dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kesultanan Tidore, Jailolo, dan Bacan. Ia juga mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Penyerahan Portugis 24 Desember 1575. Setelah 5 tahun terkepung dan menderita kelaparan serta penyakit, gubernur Portugis yang baru akhirnya menyerah. Portugis diizinkan pergi dari Ternate dan benteng berhasil direbut. Pasca pengusiran Portugis setelah 1575, penghancuran pengaruh Portugis. Kekalahan di Ternate menghancurkan pengaruh Portugis di Maluku secara keseluruhan. Kekuasaan Sultan Ba'abullah. Di bawah Sultan Ba'abullah, Ternate mencapai puncak kejayaannya. Ia memperluas wilayah kekuasaan dan menempatkan perwakilannya hingga ke Papua, Sulawesi, dan Filipina. Pada abad-abad berikutnya, khususnya abad ke-18 dan ke-19, perlawanan terhadap kekuatan kolonial, terutama Belanda, kembali muncul di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Patimura, menandakan keberlanjutan semangat perjuangan rakyat Maluku melawan penindasan.
Selanjutnya, tokoh penting dalam perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis pada abad ke-16 yang akan dibacakan oleh Nesren. Sultan Babullah yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1577. Dampaknya adalah Portugis tidak lagi memiliki monopoli di Maluku, yang menyebabkan kekuasaan mereka di wilayah tersebut melemah dan mengakhiri upaya Portugis untuk menguasai perdagangan rempah. Sultan Babullah, Raja Ternate ini memimpin perlawanan terhadap Portugis yang berusaha memonopoli perdagangan rempah dan campur tangan dalam urusan kesultanan. Sultan Hairun disebut sebagai pemimpin perlawanan pertama terhadap Portugis di Maluku, meskipun ia tidak berhasil mengusir Portugis secara tuntas. Dampak perlawanan. Dampak negatifnya, banyak korban jiwa, banyak pejuang dan rakyat Maluku yang gugur dalam pertempuran dan sebagian lagi ditangkap dan disiksa oleh Portugis. Penindasan dan kesengsaraan rakyat. Rakyat Maluku mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena praktik penindasan dan tindakan sewenang-wenang Portugis. Membuka jalan bagi kolonialisme lain. Melemahnya Portugis karena perlawanan rakyat Maluku menjadi kesempatan bagi bangsa Eropa lain, terutama Belanda, untuk masuk dan menguasai Maluku. Munculnya monopoli dan perbudakan. Meskipun tidak secara langsung, perlawanan rakyat Maluku yang dipicu oleh monopoli rempah-rempah justru kembali memperkuat monopoli dagang Belanda setelah mereka menguasai wilayah tersebut. Dampak positifnya, semangat persatuan dan kemerdekaan. Perlawanan rakyat Maluku berhasil mengorbankan semangat persatuan dan perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah. Melemahnya kekuasaan Portugis. Berkat keberhasilan perlawanan, kekuatan Portugis di Maluku menjadi lemah. Pengusiran Portugis. Salah satu dampak terpenting adalah berhasilnya Sultan Babullah mengusir Portugis dari Ternate, yang menandai berakhirnya kekuasaan Portugis di wilayah tersebut. Perluasan pengaruh Ternate. Keberhasilan mengusir Portugis memperluas pengaruh Kesultanan Ternate hingga mencakup banyak pulau di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu pengaruh peristiwa perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis pada abad ke-16 pada masa kini dan manfaat bagi generasi penerus bangsa yang akan dibacakan oleh Sila Naur Pauzia. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis pada abad ke-16 di masa kini memberikan nilai-nilai luhur seperti keberanian, persatuan, dan semangat anti penindasan yang menginspirasi perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan dan keadilan. Pengaruh perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis pada abad ke-16 pada masa kini. Fisik, tersisa benteng peninggalan Portugis seperti benteng Sao Paulo, benteng Kalamata, dan lain-lain yang kini jadi bukti sejarah dan objek wisata edukasi. Tradisi dan budaya lokal Maluku masih dipengaruhi pertemuan dengan bangsa asing, misalnya dalam musik tipa, tato buang, bahasa, kosakata, serapan Portugis, serta makanan khas. Non-fisik, menumbuhkan semangat persatuan dan perlawanan terhadap penjajahan yang kemudian menjadi inspirasi perjuangan bangsa Indonesia, membentuk kesadaran nasionalisme bahwa penjajah bisa dilawan jika rakyat bersatu, menjadi pelajaran sejarah tentang pentingnya menjaga kedaulatan bangsa. Manfaat bagi generasi penerus bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mendorong semangat persatuan dan kebersamaan, menginspirasi untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan, menghargai warisan sejarah dan budaya bangsa, membentuk generasi yang kuat, berkarakter, dan pantang menyerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Perlawanan rakyat Maluku terus berlanjut setelah Portugis diusir. Pada abad ke-17 muncul perlawanan Kapitan Kaki Ali 1635 sampai 1646 dari Hitu yang menolak memonopoli VOC. Lalu pada akhir abad ke-18 Sultan Nuku 1780 sampai 1805 dari Tidore memimpin perlawanan besar melawan VOC dengan menjalin kerjasama bersama Inggris. Memasuki abad ke-19, perjuangan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura Thomas Matulesi dalam Perang Saparua 1817 melawan Belanda bersama tokoh lain seperti Christina Mata Tiahau. Meskipun pada akhirnya perlawanan rakyat Maluku berhasil dipadamkan oleh Belanda, semangat juang mereka tidak pernah padam. Dari Kaki Ali, Sultan Nuku, hingga Kapitan Patimura, semuanya menunjukkan bahwa rakyat Maluku selalu bangkit melawan keserakahan, penjajahan, dan menjadi inspirasi perjuangan bangsa Indonesia.